Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Rahma Dwi Fadila dengan NPM 201302457 dan teman Saya Mutiara Fadia Haya dengan NPM 2013-024092. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, mata kuliah teori evolusi. Nah, di sini ada 3 pokok bahasan penting atau 3 poin penting yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada batasan spesies dalam evolusi, yang kedua ada pengelompokan spesies, dan yang ketiga ada evolutionarily significant unit atau ESU. Nah, sebelumnya apa sih evolusi itu? Pengertian evolusi, batasan spesies, dan pengelompokan spesies akan disampaikan oleh teman saya Mutiara. Evolusi secara harfiah diartikan sebagai perubahan perlahan-perlahan, sedangkan evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan berkaitan dengan genetik makhluk hidup satu dan lainnya. Yang pertama yaitu batasan spesies dalam evolusi. Spesies adalah pembentukan spesies baru dan berbeda dari spesies sebelumnya dalam kerangka evolusi. Salah satu kekuatan konsep spesies biologis adalah konsep tersebut mengarahkan pada bagaimana spesies itu terjadi melalui evolusi dari isolasi reproduktif. Keterbatasan konsep spesies biologis diantaranya yaitu tidak dapat diterapkan pada jumlah spesies yang terbatas. Misalnya, tidak ada cara untuk mengevaluasi isolasi reproduktif dari fosil. Dan yang kedua, tidak berlaku pada organisme yang selalu atau nyaris selalu berreproduktif secara aseksual, misalnya prokariota. Dalam konsep spesies biologis, spesies didefinisikan berdasarkan ketidakan aliran gen. Akan tetapi, terdapat banyak pasangan spesies yang berbeda secara morfologis dan ekologis, namun aliran gen tetap terjadi di antara keduanya. Dan yang kedua, pengelompokan spesies menurut Linnaeus tahun 1707 sampai 1778. Seorang ahli botani Swedia mencari keteraturan di dalam keanekaragaman kehidupan untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Linnaeus merupakan bapak taksonomi, yaitu cabang biologi yang membahas penamaan dan pengelompokan bentuk kehidupan dan sangat beraneka ragam. Beliau mengembangkan sistem dua tata nama atau binominal nomenklatur dalam menamai organisme menurut genus dan spesies. Penamaan cara ini masih tetap digunakan hingga saat ini. Linnaeus memakai suatu sistem untuk mengelompokkan spesies yang saling mirip ke dalam suatu jenjang kategori yang semakin umum. Dan yang kedua yaitu pengelompokan spesies menurut Carolus Linnaeus. Yang pertama yaitu ada kingdom, yang kedua yaitu phylum, yang ketiga yaitu kelas, yang selanjutnya yaitu ordo, family, genus, dan spesies. Klasifikasi modern yang berkembang saat ini berakar pada sistem Carolus Linnaeus yang mengelompokkan spesies menurut kecocokan sifat fisik yang dimiliki. Untuk mengelompokkan spesies yang saling mirip ke dalam suatu jenjang kategori yang semakin umum. Sebagai contoh, spesies yang mirip dikelompokkan ke dalam genus yang sama, genus yang mirip dikelompokkan ke dalam family yang sama, dan demikian seterusnya. Kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Bagi Linnaeus, pengelompokan spesies yang mirip tidak mengimplikasikan adanya ketalian kekeluargaan menurut garis evolusi. Tetapi, seabad kemudian sistem taksonominya terdapat menjadi titik fokus pendapat Darwin mengenai evolusi. Bagi para ahli, evolusi skema Linnaeus tersebut merefleksikan genealogi bercabang dari pohon kehidupan dengan organisme pada level taksonomi yang berbeda dihubungkan melalui turunan dari nenek moyang yang sama. Spesies yang memiliki sifat dan ciri yang sama, misalnya singa dan harimau, ternyata memiliki hubungan yang erat
dan ternyata garis keturunan nenek moyangnya sama. Jika kita bisa mengakui singa dan harimau lebih dekat hubungan kekerabatannya dibandingkan antara singa dan kambing, maka kita telah mengakui bahwa evolusi telah meninggalkan tanda dalam bentuk derajat kekerabatan yang berbeda di antara spesies. Baiklah, sekarang saya akan membahas untuk poin yang ketiga, yaitu Evolutionarily Significant Unit atau ESU. ESU dikonseptualisasikan oleh Ryder tahun 1986 sebagai unit konservasi di bawah tingkat spesies. Tetapi secara teoritis dapat diterapkan untuk berbagai taksa. Kemudian menurut Whewell tahun 1991 menyebutkan bahwa ESU merupakan suatu populasi atau kelompok populasi yang satu, secara substansial terisolasi secara reproduktif dari spesies sejenis lainnya unit populasi. Kemudian yang kedua, merupakan komponen penting dari warisan evolusi spesies. Evolutionarily Significant Unit atau ESU atau satuan yang signifikan secara evolusioner adalah populasi organisme yang dianggap berbeda untuk tujuan konservasi. ESU sangat penting ketika mempertimbangkan tindakan konservasi. Istilah ini dapat berlaku untuk spesies, subspesies, ras geografis, atau populasi apapun. Seringkali istilah spesies digunakan daripada ESU. Bahkan ketika ESU secara teknis lebih dianggap sebagai subspesies atau varietas daripada spesies biologis yang sebenarnya. Demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.